Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Ayo tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Mari kita selalu berdoa semoga kondisi semakin membaik sehingga kita bisa berjumpa lagi di sekolah, belajar bersama ibu guru, bapak guru, dan bermain dengan teman-teman. Nah, apakah anak-anak sudah berdoa belajar hari ini? Kalau belum, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari berkah untuk kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang di rumah suka didongengin oleh bunda atau ayah? Pasti kamu senang kan ketika dibacakan dongeng sebelum tidur? Nah, anak-anak juga bisa loh membaca buku tentang dongeng atau menonton televisi atau media-media lain. Dongeng bisa kita dengarkan dari berbagai sumber. Nah, sebelumnya pasti anak-anak nanya, apa sih Bu itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, namun mengandung pesan moral. Nah, pesan moral itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dongeng biasanya tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yaitu adalah makhluk hidup. Nah, dan tokoh dongeng juga biasanya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu tokoh? Nah, tokoh adalah pelaku yang ada di setiap dongeng. Nah, jadi siapapun itu yang diceritakan dalam dongeng itu disebut tokoh. Nah, setelah belajar, maka nanti kamu akan bisa menguraikan pesan dalam dongeng baik secara lisan, secara tulisan, dan secara peragaan. Baik. Nah, selanjutnya mari buka buku halaman 3 ya. Halaman 3. Nah, di situ ada kisah pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah di suatu negeri tumbuhan. Tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaan yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi besar seperti pohon mangga. Nah, pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga sekali, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Nah, pohon mangga yang belum memiliki buah satupun merasa sedih dan iri. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba, pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati.
Pohon mangga penasaran, lalu bertanya kepada pohon beringin. Pohon tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah. Namun, usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahannya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan saja, kata pohon beringin. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 sampai 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya ya. Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetaplah pohon tomat. Terang pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar. Ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Oke, itulah cerita dongeng tentang pohon tomat dan pohon mangga. Nah, coba sekarang ayo jawab pertanyaan pada halaman 4 buku tema 3B nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini dia ya. Ini dia. Siapa tokoh dalam dongeng di atas? Nah, tadi ada tokohnya. Tokoh itu adalah yang diceritakan di dalam dongeng. Kemudian siapa yang berbuat lebat? Siapa yang berbuah lebat? Nah, bagaimana sikap pohon mangga melihat pohon tomat yang dapat berbuah lebat? Kapan pohon mangga baru berbuah? Dan apa pesan moral yang dapat diambil dari dongeng di atas? Nah, ingat pesan moral itu adalah pesan baik yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tadi. Nah, itu tadi tugas pertama yang ada di halaman 4 buku tema 3B nomor 1 sampai 5. Kemudian kerjakan lagi yang kedua yaitu halaman 5. Ayo menulis sebuah karangan tentang satu jenis tumbuhan yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, setelah selesai kirim ke Google Classroom ya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan anak-anak bisa paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.